Kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai transformasi. Oke, langsung kita mulai soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, tentukan bayangan persamaan garis Y dikurang 3X tambah 5 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 3, min 2, 1, min 1, dan 1. Jadi perhatikan di sini, untuk soal ini dia tidak memberitahukan apakah dia translasi, rotasi, refleksi, atau dilatasi. Dia hanya meminta bayangan dari persamaan garis ini yang ditransformasikan oleh matriks yang disediakan. Jadi seperti pembahasan pada video sebelumnya, bahwa transformasi yang 4 yang saya sebutkan tadi, itu bisa kita buat dalam bentuk konsep matriks. Jadi nanti di sini, itu nanti matriks yang kita gunakan adalah matriks yang tersedia pada soal ini, lalu nanti titiknya itu karena di sini kan dia berupa X dan Y variabelnya, maka kita misalkan titiknya itu adalah titik X dan Y. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah misalkan titik pada garis itu adalah X, Y, maka nanti di sini bayangannya X aksen, Y aksennya itu sama dengan perkalian antara matriks 3, min 2, min 1, 1 dengan matriks titiknya dari persamaan garis ini. Jadi persamaan garis ini kan variabelnya X dan Y. Jadi nanti kita kalikan dengan variabel X dan Y seperti ini, ya, akan menghasilkan bayangan titik, yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, sekarang perhatikan. Ini kan variabelnya X dan Y. Kita minta bayangan. Kalau bayangan kan dia biasanya X aksen. Nah, maka dari itu kita pindahkan. Jadi si matriks ini kita pindahkan bersama X aksen dan Y aksen supaya nanti mereka bisa berubah bentuknya menjadi bentuk Y aksen dan X aksen. Kayak gitu. Jadi kita mensubstitusikan, mengganti nilai X dan Y pada garis yang diketahui pada soal ini itu menjadi bentuk X aksen dan Y aksen. Seperti contoh soal yang ada pada translasi dan rotasi kalau tidak salah. Ya, jadi ini sudah saya bahas bagaimana cara menentukan bayangan dari persamaan garis. Oke, lanjut kita pindah ruaskan. Nah, perhatikan ini kan perkalian matriks. Ketika perkalian matriks itu kita pindahkan, ya, kali kan seharusnya jadi bagi. Namun dalam matriks itu tidak ada pembagian, yang ada adalah inverse. Nah, aturan pada inverse, ketika suatu matriks dipindahkan, dia harus lihat posisinya di mana. Ketika ini, coba perhatikan 3, min 2, min 1, 1 ini kan dia berada di posisi depannya X, Y ini. Ya kan, dia berada di depan. Nah, ketika dia pindah ke kiri, dia juga akan berada di depan dari X aksen dan Y aksen ini. Jadi, ketika pindah dia berubah menjadi 3, min 2, min 1, 1, inverse. Ya, karena dia sudah pindah, maka kita tambahkan pangkat min 1 yang artinya inverse. Jadi, matriks inverse ini dikalikan dengan matriks X aksen, Y aksen. Lalu nanti sama dengan yang ini dia berada di sebelah kanan tetap. Seperti itu. Jadi posisinya harus sama. Jadi ketika dia di depan, dia juga harus berada di depan ketika dia pindah menjadi inverse. Seperti itu. Oke, kalau sudah, nanti kita kalikan. Jadi, diinversekan. Cara inverse itu kemarin gimana rumusnya? Saya ingatkan kembali rumus inverse. Nah, jika kita punya A, B, C, D, diinverskan, matriks ordo 2 kali 2 diinverskan, maka rumusnya itu adalah 1 per determinan dari matriks ini, ya. Determinannya berarti itu perkalian silang diagonal utama AD dikurang diagonal lawan, yaitu BC. Ya, lalu nanti dikalikan dengan matriks yang ditukar-tukar posisi dan tandanya. Jadi seperti AD ini itu tukar posisi, ya. BC itu tetap tapi tandanya yang berubah. Ini adalah rumusnya. Saya ingatkan kembali, ya. Sekarang kita inversekan matriks ini. Oke. Ini saya balik posisinya. Tadi kan dia ini berada di sebelah kanan, sedangkan yang ini itu berada di sebelah kiri. Jadi kita balik saja posisinya supaya gampang. Jadi nanti di sini kita inversekan dulu matriks 3 min 2 min 1 1 ini kita inversekan menjadi 1 per determinannya. Kalikan diagonal utamanya, berarti sini 3 kali 1 dikurang dengan diagonal lawannya, yaitu min 2 dikali min 1. Seperti ini, baru nanti kita buat matriks baru. 3 dan 1 tukar posisi, ya, min 2 dan min 1 tetap, namun tandanya berubah. Karena dia negatif, berubahlah menjadi
positif. Sama seperti ini min 1. Sehingga nanti kita bisa kalikan dengan X aksen dan Y aksennya. Sekarang perhatikan di sini. 1 tetap per 3, ya kan? Dikurang negatif 2 dikali negatif 1 positif 2. Lalu ini kita kalikan. Caranya baris kali kolom. Karena kolomnya ada 1, maka nanti ada 1 juga kolom untuk hasilnya ini. Jadi 1 dikali X aksen, kayak gitu kan. 2 dikali Y aksen, positif 2 Y aksen. Jadi ditambah 1 kali X aksen, 1 X aksen, atau bisa ditulis X aksen saja, lalu nanti ditambah dengan 2 dikali X aksen, 2 kali Y aksen itu sama dengan 2 Y aksen, tutup kurung. Langsung, supaya nanti kalian tahu, oh ternyata hanya ada 1 kolom. Lalu di bawahnya lagi, balik ke baris kedua, 1 kali X aksen, ditambah 3 kali Y aksen, 3 Y aksen, seperti itu. Nah, 1 bagi 3 kurang 2 kan 1, jadi 1 bagi 1 itu sama dengan 1 dikali X aksen tambah 2 Y aksen. Nah, ya, itu kan nilainya sama dengan dia sendiri. Jadi nanti di sini itu sama dengan dirinya sendiri. Jadi nanti sama dengan X aksen tambah 2 Y aksen, X aksen tambah 3 Y aksen, seperti itu. Nah, ini nilai daripada X, Y. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau seperti itu bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwa X itu sama dengan nilainya yang di atas itu, X aksen tambah 2 Y aksen. Sedangkan yang yang Y saja itu sama dengan X aksen ditambah 3 Y aksen. Nah, nilai daripada ini itu kalian substitusikan kembali ke persamaan garisnya. Oke, nah sekarang ini kan persamaan garis pada soal tadi, kita ganti X dan Y pada persamaan garis itu menjadi bentuk yang ini. Jadi pergantian Y, di situ kan Y. Maka di sini X aksen ditambah 3 Y aksen, seperti itu. Dikurang 3 kali X. Nah, karena X-nya itu dia ada 2 komponen seperti ini, maka harus dikurungi, wajib. Jadi nanti X aksen ditambah 2 Y aksen. Lalu nanti ditambah 5 ujungnya sama dengan 0. Ini kan Y-nya. Jadi ini Y dikurang 3X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. X aksen tambah 3 Y aksen dikurang. Jadi 3 ini, ya, saya bilang tadi, yang ini harus dikurungi supaya 3 ini bisa dikalikan ke semua unsur yang ada di dalam kurung itu. Kalau tidak dikurungi, nanti yang dibaca cuma 3 kali X aksen saja, dan 2 Y aksen ini tidak dikalikan dengan 3, maka itu akan menjadi jawaban yang salah. Jadi X aksen tambah 3 Y aksen itu Y, dikurang 3 kali X aksen itu 3 X aksen, 3 negatif 3 dikali positif 2 itu negatif 6 Y aksen, ya. Lalu ditambah 5 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, kumpulkan yang sejenis. Jadi nanti di sini kita peroleh X aksen dikurang 3 X aksen plus 3 Y aksen dikurang dikurang 6 Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita peroleh di sini 1 dikurang 3 itu min 2 X aksen, 3 dikurang 6 itu min 3 Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Nah, lalu perhatikan, jika kalian lihat di sini kan negatif ya di depannya, itu bisa kita kalikan semuanya dengan negatif 1, sehingga nanti dia berubah menjadi positif. Sehingga di sini menjadi negatif kali negatif, kan positif 2 X aksen, ini negatif dikali negatif juga positif 3 Y aksen, positif kali negatif itu negatif 5 sama dengan 0 dikali negatif 1 ya tetap 0. Nah, jadi jawabannya apa? Kesimpulannya, bayangan garisnya tersebut itu adalah 2 X aksen, 2 X saja. Jadi kalau kalian membuat kesimpulan suatu soal seperti ini ya, jadi di kesimpulannya itu aksennya itu dia dihilangkan. Tapi kita sudah tahu bahwa 2X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0 ini adalah bayangan daripada garis Y kurang 3X tambah 5 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah jawabannya.
Oke, soal nomor 2, diketahui titik P 3,-1 dan Q 4,2 serta matriks transformasi A sama dengan 2, min 5, A, 4. Bayangan titik P dan Q oleh matriks transformasi A adalah P aksen dan Q aksen. Jika koordinat titik P aksen 11,2, maka koordinat titik Q aksen adalah, nah sekarang perhatikan, di sini sama, dia tidak bilang transformasi jenis apa dia, cuman dia bilang titik P dan Q ini ditransformasikan terhadap matriks A. Jadi kita diminta untuk mencari P aksen dan Q aksen, yaitu dalam transformasi pada matriks A ini. Namun diketahui matriks A ini ada masih variabelnya. Jadi masih ada satu komponen pada matriks itu yang tidak diketahui nilainya. Sehingga dari soal diberi petunjuk bahwa P aksen itu dia diketahui nilainya. Jadi dari titik P ini ya, transformasi titik P ini, kita akan mencari terlebih dahulu variabel yang ada di matriks transformasi ini dulu. Lalu nanti kita bisa mencari transformasi atau bayangan daripada titik Q atau Q aksennya. Oke, sekarang kita jawab. Jadi P aksen itu sama dengan perkalian matriks transformasi dengan titiknya itu sendiri. Jadi nanti P aksennya ini kan dia tadi 11, 2 ya. Lalu matriks A-nya itu 2, min 5, A, dan 4. Lalu nanti di sini dikalikan titik P. Titik P-nya itu dia 3 dan min 1. Nah, kita kalikan, ini tetap di sebelah kiri ini. Kita kalikan baris kali kolom. Jadi 2 kali 3 itu 6, ditambah min 5 dikali min 1 positif 5, A kali 3 itu 3A, ditambah 4 kali min 1 min 4, tutup kurung, karena dia hanya ada satu kolom. Lalu di sini kita peroleh apa? 11, 2 sama dengan 6 tambah 5 itu 11. Nah, dia sudah sama nilainya. Jadi ini kesamaan dua buah matriks. Lalu di sini kita sederhanakan 3A, min kali plus itu dia negatif 4. Nah, jadi yang di atas itu karena dia sudah sama, maka dia tidak perlu kita sederhanakan lebih lanjut. Yang kita lakukan itu adalah yang di bagian bawah itu, karena kita hanya ingin mencari nilai A-nya ini. Jadi nanti 2 sama dengan matriksnya ini, yaitu 3A dikurang A4. Jadi 2 sama dengan sesuai posisinya. Karena 2 itu di bawah, maka dia sama dengan yang di bawah juga. Lalu kita sederhanakan 2, negatif 4 pindah jadi positif 4 sama dengan 3A. Karena yang kita minta 3A, ya kan? A-nya. Jadi yang cukup kita pindahkan itu negatif 4. Jadi variabel itu tidak mesti dia harus berada di sebelah kiri, bisa saja di kanan. Pokoknya intinya kalian harus mengerjakan sesuai dengan yang lebih mudah, caranya yang lebih mudah. Jadi di sini 2 tambah 4 itu 6 sama dengan 3A. Lalu A-nya berapa? 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi A-nya itu sama dengan 2, sehingga nanti kita bisa mencari nilai daripada Q aksennya. Oke, mencari Q aksen sama seperti cara yang sebelumnya, berarti kita kalikan matriks tersebut dengan titik yang ingin kita cari. Jadi matriksnya tadi matriks A, komponennya sudah kita lengkapi, yaitu 2, min 5, 2, 4 ya. Jadi nilai A-nya kan tadi sama dengan 2. Lalu nanti dikalikan dengan titik Q. Titik Q-nya itu 4, 2. Nah, kita kalikan. Baris kali kolom. Jadi 2 kali 4 itu 8. Ditambah negatif 5 dikali 2 itu negatif 10. Lalu yang di bawahnya 2 kali 4 itu dia 8. Ditambah 4 kali 2 itu sama dengan 8 juga. Tutup kurung. Sehingga kita peroleh di sini nilai daripada Q aksennya. Q aksennya itu sama dengan negatif kali positif itu negatif. Jadi 8 kurang 10 itu negatif 2. 8 tambah 8 itu sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah Q aksennya min 2,16. Jadi titik koordinat Q aksen itu sama dengan min 2,16. Jadi bentuk matriks seperti ini bisa kita ubah dalam bentuk koordinat titik seperti ini. Ya, min 2,16. Kita kasih koma di tengah-tengahnya. Oke, selesai. Terima kasih.